Tapi jenengan gesturnya kayak gitu terserah kayak nggak pernah. Pas 1 tahun ada upaya persekusi yang gagal terhadap saya. Tetapi alhamdulillah blessing in disguise. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Gara-gara kejadian di pondok saya ini, ya saya duduknya juga di sini. Nah, ininya begini. Nah, ini tamu di sini tamu, terus ini yang di belakang layar ini yang mau persekusi. Kalau memang saya harus datangkan HP Ica Jogja sekarang, insya Allah siap hadir dari Robito. Kalau jenengan mau menasihati silakan. Tapi jenengan gesturnya kayak gitu terserah kayak nggak pernah. Tepatnya pada tanggal 20 Maret 2023. 3 hari, jadi itu hari Senin ya. Hari Senin, terus malam Selasa, malam Rabu, malam Kemisnya itu Ramadan ya. Nah itu jadi setelah malam ketiga itu masuk Ramadan gitu. Jadi hari Senin sore gitu. Hari Senin sore. Ya ini sebelumnya kan saya itu ada pemberitahuan dari pihak kepolisian Polres Bantul gitu bahwa ada beberapa ormas yang menyampaikan ingin minta difasilitasi untuk tabayun atas konten-konten saya sebelumnya, dan di situ saya nyatakan bahwa ya kebanyakan Habib kan dakwahnya nggak benar, dan sebelumnya kan memang secara intens itu saya mengkritik para Habib gitu. Jadi setahun sebelumnya itu, jadi bahkan kalau kita lihat di konten-konten YouTube saya itu kan pelupa, jadi sambil saya lihat konten. Jadi setahun penuh atau lebih bahkan itu saya mulai mengkritik perilaku Habib yang menurut saya membahayakan keindonesiaan, membahayakan NKRI Pancasila dan UUD 45 dan Bhinneka Tunggal Ika. Tapi yang jauh lebih penting lagi itu merusak citra Islam dan merusak citra keagungan Rasulullah Muhammad SAW atas dengan adanya dakwah-dakwah yang dilakukan oleh para Habib, Pak Alwi yang mengaku dirinya keturunan Nabi. Itu saya merasakan keresahan yang luar biasa. Karena di antara waktu itu tidak seperti sekarang. Kalau sekarang udah mulai takut lah para Habib itu. Dulu itu waktu itu ya mereka dengan ganas oknum-oknum Habib itu menjelek-jelekan tokoh-tokoh PBNU, terus ngomong sembarangan tentang sejarah, mengubah-ubah sejarah gitu. Terus menjadikan salah satunya guru sekumpul sebagai tameng gitu. Untuk dalam tanda petik apa yang mereka lakukan yang bisa dalam tanda petik ya, mungkin istilah yang lebih provokatif itu biadab gitu. Dan klaim mereka sebagai dzurriyyat Nabi itu benar-benar ampuh gitu, benar-benar ampuh untuk menggalang massa. Kan sedikit kronologi terjadinya persekusi. Jadi tapi tiba-tiba ketika lagi kita guyon-guyon sama teman-teman dari Polres, teman-teman dari Polda, teman-teman dari Polsek, ada Bu Camat, ada Pak Lurah. Tiba-tiba ada 2 tamu, yang satu ngaku Habib, ngaku mewakili Robitoh Alawiyah Jogja, yang satu ngaku FPI, kemudian tiba-tiba berusaha mau menyerang saya gitu, dan ya kemudian di situ yang ada di situ itu bereaksi, terjadilah sedikit keributan. Oh iya, Kak Robito, Habib Hasan Adjuri. Nggih. Kale Robito nak nek seneng karo dengan Habib itu kok sendiri gitu. Habib aku enggak. Enggak. Kalau jenengan seneng dengan apa itu ya nulis sendiri, Pak. Ispat sendiri. Kalau saja lah.
nggak usah keluar-keluar. Ora di nyebar luas ke sing jenengan rias ke nek istilah iki nek habaib ora itu ning sing dimaksud ini lagi ini lho. Ora anu habaib nek habaib dalam arti atas sing habaib menceng habaib nek habaib lurusan dhek ya ning yo kebiawiyah kabeh. Nah, masalahnya kan bahasanya para habaib kan yang lain terus merasa tersinggung. Yang saya Pak Hasim, kita luruskan ya. Jadi kita kesini ini bukan tanpa alasan. Jadi Nyon Sewu ini bahayanya kalau mengeluarkan statement di tempat publik itu bakal multi arti. Saya yakin jenengan niatnya baik untuk amar ma'ruf. Saya sepakat. Cuman apapun itu niat baik kalau enggak dengan cara baik itu tetap enggak diajarkan dengan agama. Ini contoh ini sampai enggak pernah saya selama bertahun-tahun saya damping beliau enggak pernah saya lihat dia sedih kayak gini. Ini saya rakyat tanggung Siti ini nih keturunan Rasulullah. Paham betul jenengan? Nyon Sewu ini rakyat tanggung sadar Siti ini ada di darah Rasulullah jenengan harus sadar. Kita saat dulu sapa nek Rasulullah iso dari kiamat jenengan ngertos. Ini Nyon Sewu mbok yo enggak adab. Betul lho. Nyon Sewu saya gini-gini tetap pakai cara Islam. Insya Allah kita tetap bil ma'ruf. Sepakat nih teman-teman nggih. Kita selesaikan dengan cara Islam nggih. Artinya gini, Nyon Sewu, ini saya dibel dari berbagai daerah. Saya mewakili dari teman-teman. Saya minta kejelasan, klarifikasi maksud dari pernyataan-pernyataan itu. Oh, kalau memang ada kebencian sekarang ini Habib ada di depan. Enggak pernah saya. Selama bertahun-tahun saya damping beliau enggak pernah saya lihat dia sedih kayak gini. Ini saya rakyat tanggung Siti ini nih keturunan Rasulullah. Paham betul jenengan? Nyon Sewu ini rakyat tanggung sadar Siti ini ada di darah Rasulullah jenengan harus sadar. Kita saat dulu sapa nek Rasulullah iso dari kiamat jenengan ngertos. Ini Nyon Sewu mbok yo enggak adab. Betul lho. Nyon Sewu saya gini-gini tetap pakai cara Islam. Insya Allah kita tetap bil ma'ruf. Sepakat nih teman-teman nggih. Kita selesaikan dengan cara Islam nggih. Artinya gini, Nyon Sewu, ini saya dibel dari berbagai daerah. Saya mewakili dari teman-teman. Saya minta kejelasan, klarifikasi maksud dari pernyataan-pernyataan itu. Oh, kalau memang ada kebencian sekarang ini Habib ada di depan. Kalau memang saya harus datangkan HPI Jogja sekarang, insya Allah siap hadir dari Robito. Kalau jenengan mau menasihati silakan. Tapi jenengan gesturnya kayak gitu terserah kayak nggak pernah. Dan anehnya yang orang yang mau mempersekusi itu malah waktu itu terluka gitu. Bonyok gitu. terus melaporkan macam-macam. Nah, terus waktu itu kan memang dilarang untuk publish gitu ya. Tapi ternyata bocor juga itu. Kejadian itu bocor. Kemudian karena bocor itu teman-teman yang saya kaget itu begini, teman-teman yang selama ini belum pernah ketemu saya, belum kenal secara pribadi, tiba-tiba pada berdatangan itu dalam rangka menjaga pesantren saya gitu. Dan yang saya ingat benar itu salah satunya adalah sahabat-sahabatnya atau anak buahnya Gus Nur itu. PGN ya. Patriot Garuda Nusantara itu langsung bereaksi dengan cepat datang, dan juga yang bikin kaget juga saya itu juga teman-teman Kokam Muhammadiyah itu. Kemudian teman-teman Banser, kemudian padahal Kokam kalau ada Banser kan sulit agak ketemu itu, tapi karena kejadian itu jadi ketemu gitu. Ngumpul di pondok, kemudian Satgas PDIP gitu. Gitu. Satgas PPP kan biasanya kan kalau di lapangan Satgas PDIP dan PPP kan agak agak sulit ketemu gitu. Nah, gara kejadian itu semua ngumpul di pondok gitu. Dan waktu itu kan dikoordinir oleh beberapa santri gitu. Saya bilang sama teman-teman santri, kita nggak usah ngasih kabar siapapun, karena yakinlah kalau kita memperjuangkan bangsa dan negara, apalagi sekaligus berarti memperjuangkan agama dan maka pasti Allah memberikan pertolongan. Dan itu tiba-tiba itu ya itu tadi, begitu banyak kelompok masyarakat bahkan gitu, hanya boleh mengirimkan perwakilan maksimal 5 orang gitu. Tapi pada akhirnya juga ada yang disiplin 5 orang gitu. Tapi ada juga yang
yang sampai ratusan orang. Jadi pondok ini jadi ramai banget. Dan waktu itu saya ingat benar, habis Isya itu saya ditelepon oleh Cak Islah Bahrawi. Gitu. Ditelepon, kemudian ditelepon itu, waktu itu Kadensusnya itu dengan saya via telepon, memberikan dukungan gitu, jangan kendor, jangan mundur. Saya bilang siap saya, dan sebelumnya memang personel Brimob juga sudah datang karena atas instruksi Kapolda waktu itu ya. Ada berapa personel gitu. Jadi ya pokoknya rame banget itu sampai, dan itu berlangsung pagi harinya makin rame, sore harinya makin rame gitu. Dan ada upaya-upaya untuk dalam tanda petik itu mendamaikan gitu. Dan saya sampaikan gitu, apa yang mau didamaikan enggak ada apa-apa kok. Bahwa saya menyampaikan membela bangsa dan negara saya, dan bahwa ada sekelompok orang tidak terima, kemudian melakukan upaya menakut-nakuti, persekusi, masa kayak gitu terjadi pertengkaran kan enggak, saya bilang gitu. Dan waktu itu juga ada isu-isu malam harinya itu, malam pertama itu, karena kejadiannya Senin habis asar gitu, jadi habis maghrib itu ada isu-isu bahwa ada sekelompok ya itulah sebangsa FPI, FJI dan lain-lain tuh mau geruduk pondok gitu. Waktu itu Pak Kadensus yang di wilayah DIY Jogja kan rapat dengan saya bilang ini nanti kalau sampai datang itu saya tidak jamin bahwa yang ngumpul di pondok tidak akan bereaksi gitu, karena waktu itu memang yang ngumpul di pondok kan semua udah siap bertempur gitu. Dia bilang gitu. Nah, alhamdulillah untung itu ada siapa itu Mas Icap itu namanya itu yang dari Satgas PPP itu memberitahu itu kelompok-kelompok itu agar tidak datang. Kronologinya dia ceritakan, dan itu juga beredar di YouTube kan itu Haji Sapuani itu, supaya tidak datang gitu. Jadi teman-teman juga malah kecewa sebenarnya. Soalnya nunggu datang supaya pres gitu loh. Supaya pres gitu. Ternyata ya alhamdulillah tidak datang gitu. Kemudian tetap itu jadi hari Selasa dan hari Rabu. Itu Ramadannya Kamis apa Jumat ya? Kamis ya. Jadi kejadiannya Senin sore itu hari Selasa, hari Rabu itu pondok itu ada ratusan orang yang di dalam komplek pondok, dan di luar pagar pondok itu ada ribuan juga kelompok-kelompok masyarakat yang pro NKRI, yang pro bangsa dan negara. Dan di situ saya bilang sama teman-teman, kalau kita membela bangsa kita, membela negara kita dari rongrongan siapapun, bahkan kita tidak minta tolong siapapun, itu ternyata saudara-saudara yang senafas seperjuangan tanpa dikomando, tanpa diminta, semua datang. Termasuk waktu itu masih ada masih dekat juga dengan Gus Arya ya. Gus Arya Wali Medsos. Itu datang juga pada Senin Selasa pagi itu beliau datang, dan beliau pulang itu Kamis sore itu. Dari satu Ramadan Gus Arya itu ada di tempat juga, dan Gus Arya waktu itu juga banyak live gitu menceritakan kondisi terkini di pondok saya di Pleret Bantul. Dan rangkaian berikutnya kan waktu itu kan sebelumnya itu kan sebenarnya sudah ada tesis Kiai Imad ya. Kiai Imad itu saya tahu dari Cokro TV itu yang dibacakan oleh Dr. Syafiq Hasim itu sekitar bulan November tahun 2002 itu, mengenai tesis Kiai Imad bahwa Habib Alwi itu secara kajian pustaka kitab itu tidak tersambung kepada Rasulullah. Tidak hanya Bahar Smith, namun Habib-Habib yang lain dengan menggunakan panggilan Habib memastikan bahwa mereka memiliki nasab sampai ke Rasulullah. Maka sebagian besar masyarakat Muslim Indonesia memuliakan kedudukan mereka. Kini klaim bahwa Habib adalah keturunan Rasulullah mendapat tantangan. Tantangan itu berasal dari seorang kiai yang bernama Imaduddin Usman Al-Bantani. Dalam artikel hasil penelitiannya yang berjudul Pengakuan Para Habib sebagai Keturunan Nabi Belum Terbukti Secara Ilmiah. Kiai Imaduddin Usman sendiri adalah Ketua Komisi Fatwa MUI Banten dan pengasuh Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum, Cempaka, Kresek, Banten.
Nah waktu itu kan saya juga belum ketemu sama Gus Fakih, belum kenal. Padahal sebelumnya itu kan sudah bertahun-tahun sebelumnya, termasuk misalnya Kiai Syarif Rahmat ya, Pak D Syarif, Pak D kita. Itu kan sudah mengungkap itu juga mengenai perilaku Habib yang memalsukan makam-makam leluhur Nusantara itu sejak 1993 ya. Tetapi beliau sendiri menyampaikan bahwa persoalan itu menjadi diperhatikan masyarakat secara masif dengan adanya persekusi di tempat saya itu. Dan kalau soal debat nasab itu, waktu itu saya juga dengar-dengar bahwa di Facebook itu ada Kiai Ali Badri itu yang tahun 2005 itu juga sudah berdebat dengan para Habib mengenai keabsahan mereka gitu ya. Tapi yang tentu saja semuanya itu yang lebih mengejutkan adalah ketika kita ngobrol itu Gus Fakih bahwa apa itu nanti Gus Fakih tolong diceritakan bagaimana asal usul kejadian ini berapa tahun kemudian baru meledak yang dialami oleh Gus Fakih tentang Saroh itu, padahal Gus Fakih itu adalah anak angkat dari salah seorang Habib yang penjenengan sangat hormati. Ini malam ini kan malam bersejarah karena malam ini adalah memperingati 1 tahun menuju peristiwa yang sebenarnya 2 abad, peristiwa 2 abad bagaimana bangsa ini tertipu oleh sekelompok imigran dari negeri Yaman yang mengaku cucu Nabi dan mereka melakukan banyak hal-hal yang curang dan tidak baik bagi Nusantara sejak zaman kolonial sampai zaman Indonesia merdeka lebih dari 75 tahun ini. Dan di negara-negara timur, apalagi termasuk Indonesia, itu suatu hal akan menjadi besar dan booming kalau diiringi oleh 2. Yang pertama adanya goro-goro. Goro-goro itu ya berarti harus ada keributan dulu, itu baru nanti ramai dan besar. Luar biasa itu teman-teman kepolisian dan terutama Densus 88 gitu, Polda DIY memang memberikan pengamanan yang berlapis-lapis, jadi memang tidak bisa masuk pondok orang itu karena ya di beberapa titik itu pengamanan sangat ketat gitu. Jalan menuju pondok aja udah dijaga ribuan personel gitu. Termasuk itu saya juga dengar dari teman-teman ribuan TNI, ribuan TNI, polisi, masyarakat, semua ormas berjaga-jaga. Bahkan Nun Sewu, Gus Harun yang sekarang mendirikan Panglima Laskar Raja Wali Songo itu 2 bis katanya dari Surabaya menuju ke Panjenengan waktu itu, dan alhamdulillah diterima katanya sampai kemudian mengadakan membaca tiba atau maulid waktu itu 2 bis, bayangkan, tidak kenal tidak apa, bersimpati kemudian meluncur ke Pleret, dan dari Pleret kemudian sepakat untuk tegak lurus sampai hari ini konsisten untuk mendukung perjuangan kita. Jadi semacam itu. Itu kan kejadiannya 3 hari sebelum Ramadan. Kemudian pertengahan Ramadan kan selama Ramadan itu ada begitu banyak kunjungan termasuk dari Pak Kadensus, Pak Martinus Hukum dan yang lain. Udah cari makan di sini aja masih kayak gitu. Loh iya. Lah imigran Yaman ke sini itu kan mencari cincin Sulaiman. Mencari ekonomi. Bahkan terakhir itu si Habib Alwi, putranya Habib Ali itu disurati sama Habib Ali karena ke Indonesia, ke Jawa ya. Ngapain kamu ke Jawa hanya untuk cari makan? Mbok sudah di sini, tempat kita di sini. Ada lah itu anunya, biografinya Habib Ali Al-Habsyi itu. Artinya mereka memang cari makan, Pak. Tapi dulu cari makannya tertib lah, ngajari yang benar-benar. Sekarang kan di jalanan kan gitu. Ya itu ganggu kita lah. Pengen jadi presiden lagi. Nanti dulu, Bung. Gilirannya orang Maluku aja belum dapat giliran. Masih Jawa terus. Kamu datang belakangan, nggak pakai antri yang bener dong. Orang Sulawesi, orang Maluku belum ada yang jadi presiden. Apalagi orang Papua. Antri dong. Jadi ampun maaf ini Jenderal. Saya hari-hari ke depan mungkin agak rasis gitu. Karena mereka udah nggak tahu diri. Udah keterlaluan lah. Jadi mereka rasis, aku juga bisa lebih rasis. Siap. Kan tangan dibalas tangan. Ini jagain aja sama beliau. Siap. Pokoknya kalau ada apa-apa kamu cepet-cepet lari ke sini. Siap. Ini udah ada hubungan batin, Pak.
Udah ketemu hantu-hantu juga kan. Martinus Hukum dan yang lain-lain dan para pejabat yang tidak bisa saya sebutkan namanya gitu, dari TNI maupun Polri, kemudian juga dari Kemenko Polhukam gitu. Yang masih utang itu Gus Menteri itu, Gus Yakut itu katanya mau ke Pleret sampai hari ini belum datang. Terus Semoga jadi menteri lagi. ya amin. Terus waktu Lebaran itu Mas KBN Nusantara Gus Mari itu kan ngajak teman-teman YouTuber Banyumas yang apa itu mantap kalau bikin konten tuh rame-rame ke pondok juga. Ngumpul juga di pondok itu pas Lebaran itu. Dan waktu itu kan kalau Gus pakai ke tempat saya yang pertama nge-share tentang DNA Habib Alwi itu ternyata berhaplogrup G, yang berarti itu bukan keturunan Nabi, karena kalau keturunan Nabi itu pasti J1. Ternyata Habib Alwi itu G, yang artinya Yahudi Askenazi. Itu sebelum saya berkunjung silaturahim ke tempat Kiai Imat atau sesudah ya dia? Ya. Oh ya. Oh sesudah saya ingat Gus, sesudah. Jadi habis dari Kiai Imat di tempat Kiai Imat kan kumpul banyak juga itu. Ada Pak Jenderal itu Bagus Ami, ada Gus Islam Bahrawi. Itu belum sadar dampak positif dari apa yang sudah ditemukan oleh Kiai Imat. Dan yang kedua, tentu saja idola saya yang juga jenius, yang orang Indonesia juga kadang-kadang belum banyak mensyukuri, yaitu Gus Islah Bahrawi. Beliau itu ahli topik-topik tentang anti radikalisme, anti intoleransi, dan tulisan-tulisan beliau itu juga levelnya bagi saya internasional. Cuma orang Indonesia kadang-kadang kalau orang Indonesia sendiri malah nggak dikagumi. Padahal bagi saya pemikiran Cak Islah itu sebagaimana pemikiran penemuan Kiai Imat tentang nasab itu levelnya internasional. Jadi ini diapit oleh dua orang jenius gitu ya. Tentu saja ada Jenderal Tubagus Ami yang sudah kita doakan jadi Kapolri. Katanya Kapolri jangan dari Jogja aja gitu. Kemudian ada Tubagus Mogi, Panglima besar kita, gantengnya luar biasa tapi belum terkonfirmasi gitu. Betul. Juga ada sesepuh kita Kiai Mujud, Abu Mujud dan yang lain-lain, ada Kak Densus dari Banten gitu. Ini pertemuan bagi saya pertemuan yang luar biasa, wajib saya syukuri, wajib saya ini udah lama sekali saya mengidolakan Kiai Imaduddin. Sejak pertama kali tesis beliau dirilis oleh Gus Safik Hasim gitu. Yang luar biasa itu, kemudian ada TB Mogi, kemudian ada Kiai Sarip Rahmat, Pak D Sarip, kemudian ada Buya Yusuf gitu. Yang sebelumnya itu beberapa minggu sebelumnya itu kan ngirim menantunya itu Gus Aziz Jazuli official itu, yang luar biasa, yang utusan Yaman tapi keras banget terhadap Habib itu. Nah itu waktu Lebaran kan datang itu si Gus Aziz itu, saya bilang, kamu itu LC pinter baca kitab, nggak ikut berjuang, nggak usah jadi kiai, saya bilang gitu. Pokoknya mulai besok buka channel YouTube, jangan kalah sama mertuamu, saya bilang gitu. Terus ya alhamdulillah sampai sekarang Gus Aziz itu konsisten membacakan kitab-kitab mengenai batalnya nasab Alwi gitu, dan juga intensif komunikasi juga dengan saudara kita Dimas Kiai Nur Ihya Surabaya, yang luar biasa tawadhunya, tapi ternyata galaknya juga luar biasa. Kalau udah keluar galaknya rasional banget, tapi rasional, kalem. Ilmu tentang kebatinan ternyata mengerikan juga. Mengerikan, luar biasa. Jadi itu ya Gus, jadi pertama kali kita share di publik bahwa DNA Yahudi itu haplogrup G itu ya ketika kedatangan panjenengan yang pertama kali itu ya. Iya, itu betul. Jadi Habib itu ternyata keturunan Yahudi itu ya. Iya, jadi mereka terdeteksi memiliki gen-gen Yahudi. Secara genetik. Secara genetika. Ya, secara nasab bisa direkayasa. Ya, yang mengatakan bahwa Ba'alawi ini bagian dari Yahudi, keluarga Yahudi. Ini selain Yahudi sendiri juga semua sepakat ahli genetika bahwa Ba'alawi ini adalah dari G
M406, pecahan dari turunan dari haplogrup G yang punya kode PF3296. Nanti bawahnya ada Y94775. Nah, GPF3296 ini juga ada yang sama sampelnya. Ini keluarga Gunzburg, ini seorang keluarga Yahudi Ashkenazi, juga PF3296. Nah, apa yang mau didebat lagi? Kalau tidak terima, tuntut yang open posting. Siapa? Family Tree DNA. Kalau mampu, ya kan? siapkan kepakarannya yang luar biasa. Tuntut pakar genetika Persatuan Internasional, tuntut, ya kan? Ini Gunzburg, siapa ini? Jewis. Ya. Iya, itu pertama kali saya menyampaikan secara secara audiovisual, secara langsung bahwa mereka bukan keturunan Nabi Muhammad, malah dari Yahudi, yang Yahudinya Yahudi KW, itu pertama kali. Dan alhamdulillah ternyata kita ketemu saudara telat, namanya Dr. Sugeng, yang sekarang wah galaknya luar biasa. Kan kalian nggak masuk akal, dari keturunan satu kakek itu cucu-cucunya 8 haplogrup. Jadi Ubaidillah ini fiktif atau nyata itu? Harus dipilih salah satu Ubaidillah itu. Apakah dia G, apakah dia C, apakah dia E, apakah dia apakah dia T, ataukah dia R. Itu urusan keluarga Balawi, itu menghormati kakeknya itu. Nah, sekarang masuk akalnya di mana? Balawi itu dinisbatkan ke Ubaidillah yang kemungkinan besar fiktif, karena yang mengklaim keturunannya aja ada 8 superclade haplogroup. Atau dinisbatkan ke Yuya yang jelas fosilnya, dan Balawi di Indonesia itu punya kekerabatan. Galaknya, tegasnya, narasinya, detailnya, ilmiahnya, aduh, ngeri. Alhamdulillah, jadi luar biasa. Memberikan edukasi yang membuka mata semua pihak, bahwa apa itu kromosom Y, apa itu YDNA, apa itu bagaimana keakuratan validasi DNA dan lain-lain. Ini menjadi juga semacam secara tidak langsung bangsa ini akhirnya tergugat. Kalau tidak ada kasus Ba'alwi ini, kita tidak akan ketemu dengan saudara-saudara kita yang sebenarnya itu saudara tapi kita merasa orang lain. Yang pertama. Yang kedua, kita akhirnya menemukan leluhur kita. Kita punya kesadaran bahwa penting punya leluhur. Kalau enggak nanti diakui orang lain, modiar. Kemudian yang berikutnya, ya hikmahnya banyak sekali. Bahwa kita yang selama ini terlena, ternyata sudah banyak ratusan, mungkin ribuan ya, makam-makam leluhur kita yang sudah diakui oleh Ba'alwi Habib-Habib ini, itu akhirnya dengan kesadaran ini kita tahu, oh ternyata dibelokkan. Bahkan mereka bukan hanya sudah membuat batu nisan, sudah membuat khol lagi. Wah gila ini. Nah, kalau nggak ada ini kita akan kecolongan. Mungkin bukan saja kita 200 tahun lagi belum tentu kita terbebas dari, sudah 200 tahun ketipu, 200 tahun lagi kita malah makin terjerembab dan menjadi budaknya. Bahaya ini kalau sampai kemudian kita terlambat untuk menyadari itu. Dan menurut saya peristiwa di Pleret adalah peristiwa titik kulminasi, titik balik dari kurva yang mampet, jebolnya jebolnya edukasi kepada masyarakat yang selama ini hanya di tingkatan underground. Setelah peristiwa di Pleret menjadi meledak dan menyebar energinya ke seluruh Nusantara. Luar biasa. Memang Pleret ini memang ada Kanjeng Sultan Sultan Agung, Amangkurat Agung, memang ini harus menjadi titik poin untuk perubahan. Ada tempatnya Ki Ageng Pemanahan juga, dan lain-lain. Luar biasa ini. Iya. Dan yang menggembirakan ini Gus. Sekarang ini wah itu muncul begitu banyak YouTuber yang
yang cerdas, yang cadas, yang berani dan mencerahkan gitu. Oh, itu banyak sekali saya lihat itu ada ratusan bahkan ribuan YouTuber yang Betul. saya aja dulu itu merasa paling galak, sekarang itu merasa kalah galaknya itu. Iya, banyak sekali. Berani luar biasa ini. Iya, dari yang Aceh, dari yang Batak, mohon maaf, yang dari yang Minang, dari yang Kalimantan, yang Dayak terutama, terus kemudian Sulawesi, dari Bugis Manado, terus kemudian yang jelas juga dari yang Belangkonan. Apalagi sekarang kerajaan-kerajaan Kesultanan Nusantara juga sudah mulai bersuara lantang. Cirebon telah menetapkan nasab Sunan Gunung Jati, Mataram juga sudah mulai gerah, sudah bangkit semua ini. Jadi luar biasa. Dan ada YouTuber muda. Maluku, wah, Papua juga, di Papua juga suaranya kenceng banget. NTT, Bali, waduh, Bali juga apa namanya? Islamisasi di sana kan diklaim juga dilakukan oleh kelompok-kelompok Ba'alwi juga, dan apa namanya ini juga menjadi keresahan bersama bahwa sejarah harus diluruskan juga di Bali dan harus dijaga tradisi dan kebinekaan dengan lebih baik lagi. Jadi itu. Lah, kemudian ada YouTuber muda seperti Bung Rifki Zulkarnain. Wah, itu luar biasa. Ada YouTuber apa namanya? Yang dari Cilacap atau Ciamis itu banyak yang luar biasa yang saya sendiri kagum. Bahkan saya melihat bahwa narasi mereka jauh lebih baik dari apa yang saya narasikan. Waduh, saya kagum sekali dan saya bangga saya sekali.